Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 media pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Wisnu, dan rekan saya Yanuar Sahrul, Titik Lestari, dan Widya Ayu. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media PPT. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Adapun materi yang akan kita bahas yakni tentang adab meliputi pengertian, macam-macam, dan manfaat penggunaan adab. Untuk lebih jelasnya, dengarkan dan perhatikan dengan seksama slide PPT berikut ini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama pembelajaran yang kita laksanakan dengan menggunakan media PPT tadi. Untuk kesimpulannya, adab yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, budi pekerti, kehalusan, kebaikan, atau akhlak. Adab sangatlah penting. Dengan adab, seseorang muslim akan menjadi mulia di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya, serta sesama manusia. Adapun manfaat lainnya yakni dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, sikap menghormati, serta sikap menghargai sesama. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Oke, bagi teman-temanku sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yanuar Syahrul Afandi, Wisnu Haji Prayoga, Widya Ayu Anggraini, dan Titik Lestari yang akan menjelaskan tentang materi tentang adab. Yang pertama yaitu pengertian adab. Kata adab adalah kosakata dari bahasa Arab yang berasal dari adaba ya'dubu yang berarti mengundang atau mengajak. Nah, dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan yang terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji. Adab adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Karena kemuliaan itu adalah dengan adab dan akal, bukan dari nasab, harta, dan kedudukan. Barang siapa yang tercela akhlaknya, tidak berguna nasabnya dan kedudukannya, serta sia-sia harta bendanya. Adab adalah kebutuhan pokok seorang muslim. Karena dengan itu akan selalu terjaga dengan baik hubungannya dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dengan sesama makhluk. Allah Ta'ala berfirman, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Al-Baqarah 83. Jika disimpulkan, pengertian adab yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Macam-macam penggunaan adab. Yang pertama yaitu adab dalam berpakaian. Dalam Islam, berpakaian pun kita sudah diatur. Yang pertama yaitu bagi kaum laki-laki ataupun perempuan itu sama, menutup aurat semua. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh, tidak berlebihan jika berpakaian. Yang keempat yaitu pakaian tidak ketat. Yang kelima, tidak menyerupai lawan jenis. Yang keenam, tidak diperbolehkan bersutra bagi laki-laki. Yang ketujuh, memanjangkan pakaian. Yang kedelapan, dimulai dari kanan. Yang kesembilan yaitu doa dalam berpakaian. Yang kedua yaitu adab dalam berhias. Adab dalam berhias bagi laki-laki yang pertama sama seperti berpakaian tadi, menutup aurat.
kenakan pakaian yang sederhana, tidak mewah-mewah, tidak terlalu mewah, dan tidak terlalu mencolok. Yang ketiga yaitu memakai pakaian putih jika mampu. Selanjutnya yaitu adab berias bagi perempuan. Yang pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, menutup aurat yang jelas. Yang keempat, tidak menggunakan pakaian yang ketat. Yang terakhir yaitu tidak bertabarut. Bertabarut yaitu terlalu mewah, terlalu mencolok. Yang ketiga yaitu adab dalam perjalanan. Ketika perjalanan kita juga mempunyai adab dalam perjalanan tersebut. Yang pertama yaitu cari teman safar yang baik, karena teman yang baik akan menjaga kita. Yang kedua yaitu lebih baik tidak menjamak sholat. Tidak boleh menjamak sholat, bukannya tidak boleh, tapi lebih baik tidak dilakukan, karena dianjurkan untuk mengqashar sholat, karena hukum mengqashar sholat saat safar itu hukumnya sunnah muakkad. Yang keempat yaitu membaca doa ketika keluar rumah. Yang kelima yaitu membaca doa ketika naik kendaraan. Yang keenam, pamit kepada kerabat. Itu merupakan adab dalam perjalanan. Yang ketujuh, perbanyak membaca doa dalam perjalanan. Yang keenam, bersegeralah pulang setelah selesai urusannya. Yang keempat yaitu adab dalam bertamu. Yang pertama, ketika kita bertamu kepada seseorang, kita tidak boleh mengintip ketika kita masih di luar rumah. Harus salam dulu. Yang kedua, mengetuk pintu dengan pelan, tidak boleh keras-keras. Yang ketiga yaitu mengucap salam. Yang keempat, tidak di depan pintu ketika salam. Jadi ketika kita salam kepada tuan rumah, itu kita bukan berada di posisi depan pintu pas, tapi kita agak ke samping pintu. Itu adab dalam bertamu. Jika 3 kali salam tidak ada respon, dianjurkan untuk pulang. Jika ditanya dari dalam, jawab dengan jelas siapa namamu. Jika tuan rumah tidak berkenan, hendaklah pulang. Terus usahakan untuk bersalaman. Terus usahakan untuk mencicipi hidangan atau makanan walaupun itu sedikit. Yang terakhir yaitu memperhatikan batas waktu. Kita sebagai tamu harus mengerti batas-batas waktu untuk bertamu. Yang kelima yaitu adab dalam menerima tamu. Yang pertama, jika mengundang, undanglah orang yang bertakwa, karena orang-orang yang bertakwa itu membawa kemanfaatan buat kita. Yang kedua, jangan hanya mengundang orang kaya untuk jamuan makan di rumah kita, tetapi ya fakir-fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu kita ajak makan, seperti kisahnya Nabi Ibrahim yang mencari teman ketika makan, sampai Nabi Ibrahim berjalan jauh untuk mencari teman untuk makan. Yang ketiga, menjamu dengan niat sunnah Nabi. Yang keempat, tidak memaksakan diri. Yang kelima, tidak membebani tamu. Yang keenam, menampakkan kebahagiaan. Yang ketujuh, segera menyiapkan makanan. Seperti halnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jika bertamu kepada orang yang alim, maka ia akan makan. Hidangannya itu dimakan sebanyak mungkin. Ya bukan sebanyak, tapi harus dimakan, karena yang pasti barokah sekali makanan yang ada di rumahnya orang-orang yang bertakwa.
Selanjutnya itu jangan terburu-buru merapikan hidangan. Ketika kita menyiapkan hidangan, tamu belum pulang, jangan segera kita ambil makanan tersebut. Itu dilarang sekali dalam Islam, karena tidak ada adab di dalam menerima tamu. Yang terakhir yaitu mengantar hingga pintu keluar ketika mau pulang tamunya. Manfaat perilaku beradab. Dengan adab, seorang muslim yang sejati akan menjadi mulia di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya serta sesama manusia. Kedua, tersalinnya hubungan yang harmonis antara sesama. Dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong, sikap menghormati, serta sikap menghargai sesama mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk didiskusikan ya. Yang kita dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yaitu mencari dalil atau dasar dalam Al-Quran atau hadis berpakaian. Yang kedua, kelompok kedua yaitu dasar berhias. Yang ketiga, dasar dari perjalanan. Yang keempat, dasar bertamu. Yang kelima, dasar untuk menerima tamu. Nah, kelompok tersebut akan membahas tentang dasar atau dalil mengenai materi yang saya sebutkan tadi, lalu nanti dipresentasikan di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada materi baru, dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai hari ini saja. Syukran kasiron, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.